Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1436 sampai tahun 1440. Bab 1436 mengunjungi Ye Juechen. Setelah memasuki villa, Mandy Lin mulai mencari Cleo Fei Lin kemana-mana. Xiaoman, kenapa kamu ada di sini? Setelah Cleo Fei Lin mengganti pakaiannya, dia keluar dari kamar tidur dan menatap Mandy Lin dengan ekspresi terkejut. Pada saat ini, Cleo Fei Lin baru saja mengganti pakaiannya, dan wajahnya yang cantik memerah, dan masih ada handuk mandi Cleo Fei Lin di kamar tidur, jadi Mandy Lin tahu betul bahwa ini adalah waktu yang tepat baginya untuk melakukannya. Datang. Sepupu, apakah Fendi Zanders bajingan itu baru saja mengganggumu? Mandy Lin berlari ke arah Cleo Fei Lin, dan bertanya pada Cleo Fei Lin dengan penuh semangat. Menindasku. Cleo Fei Lin tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Mandy Lin, lalu tersenyum canggung, dan berkata dengan lembut, Xiaoman, apa yang kamu bicarakan di sini? Bagaimana Fendi Zanders bisa menggangguku? Kami adalah semua akan istirahat. Sepupu, jangan berbohong padaku. Jangan berpikir aku tidak tahu apa-apa. Kalian berdua pasti berencana melakukan sesuatu yang buruk sekarang, kan? Mandy Lin bertanya secara langsung. Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Mandy Lin, dia tertegun, dengan ekspresi yang sangat canggung di wajahnya. Saya kira benar, bukan? Mandy Lin bertanya sambil tersenyum setelah melihat Cleo Fei Lin tidak berbicara. Xiaoman, ada apa denganmu datang menemuiku selarut ini? Mandy Lin bertanya tanpa daya. Aku tidak ada hubungannya. Aku hanya khawatir Fendi Zanders, seorang mesum, akan mengganggumu, jadi aku akan melindungimu di sini malam ini. Ayo tidur, sepupu. Setelah mengatakan ini, Mandy Lin langsung menyeret Cleo Fei Lin menuju kamar tidur. Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders tanpa daya, lalu mengikuti Mandy Lin ke kamar tidur. Fendi Zanders berdiri sendirian di tempat, dengan ekspresi wajah yang rusak tidak normal. Mandy Lin, sebaliknya, meringis ke arah Fendi Zanders dengan ekspresi bangga, lalu membawa Cleo Fei Lin ke kamar tidur. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa Mandy Lin mungkin tidak berniat pergi hari ini, dan tidak ada gunanya terus menunggu, jadi dia hanya bisa masuk ke ruang tamu. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Fendi Zanders terbangun dan mendapati Cleo Fei Lin telah menyiapkan sarapan. Saat sarapan, Fendi Zanders diam-diam melihat ke arah Mandy Lin, karena dia tahu bahwa Mandy Lin masih pelajar, jadi tidak mungkin berada di rumah sepanjang waktu, dan setelah Mandy Lin pergi, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Sepupu, aku sudah selesai makan, kamu bisa mengantarku ke sekolah. Mandy Lin meletakkan sumpitnya dan berkata kepada Cleo Fei Lin sambil tersenyum. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Cleo Fei Lin sedikit mengangguk. Dan Fendi Zanders juga sangat bersemangat saat ini, lagi pula, selama Mandy Lin, bibi kecilnya, diusir, maka dia dan Cleo Fei Lin akan sepenuhnya bebas. Atau aku akan mengantarnya ke sekolah. Setelah Fendi Zanders berpikir sejenak, dia berbicara. Tidak perlu, aku bisa pergi ke perusahaan setelah mengantar Xiaoman. Kata Cleo Fei Lin lembut. Dan Fendi Zanders langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dan berkata dengan ekspresi yang sangat luar biasa, apakah kamu masih akan bekerja hari ini? Ya, perusahaan kami sekarang sedang mendiskusikan investasi dengan beberapa perusahaan, jadi saya harus pergi dan berbicara langsung dengan mereka. Cleo Fei Lin menjelaskan. Jika Anda membutuhkan dana, beritahu saya, dan saya dapat berinvestasi untuk Anda. Fendi Zanders berkata dengan tergesa-gesa. Tahukah Anda, Embrain Group milik Fendi Zanders adalah salah satu perusahaan investasi terbesar di seluruh negeri, sehingga sangat mudah untuk berinvestasi di perusahaan Cleo Fei Lin. Sepupuku tidak membutuhkan uang busukmu, dia ingin memulai perusahaan ini sendiri, dan jika bukan karena kamu, sepupuku tidak akan memilih untuk bekerja sama dengan orang asing. Sekarang perusahaan penanaman modal dalam negeri itu hanya perlu mengenal sepupuku. Itu pacarmu, aku ingin mengirim uang tanpa memikirkannya. Mandy Lin cemberut dan berkata. Bukankah baik jika seseorang memberimu uang? Fendi Zanders berkata tanpa daya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Mereka memberi saya uang untuk suatu tujuan. Ini bukan untuk bertemu dengan Anda, tetapi untuk membiarkan Anda melakukan sesuatu. Terus terang, itu hanya menukar uang untuk bantuan. Saya tidak suka hal seperti ini. Kerjasama, jadi saya sengaja menemukan beberapa perusahaan investasi di luar negeri. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan menjelaskan dengan lembut. Ternyata menjadi seperti ini. Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan mengangguk, tapi tidak banyak bicara. Fendi Zanders tahu betul di dalam hatinya bahwa Cleo Fei Lin melakukan ini karena dia tidak ingin menimbulkan masalah padanya. Oke, ini sudah larut, sepupu, ayo cepat pergi. Mandy Lin buru-buru mendesak setelah menyadari bahwa dia akan terlambat ke sekolah. Kebaikan. Cleo Fei Lin mengangguk, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, jika kamu bosan di rumah, kamu bisa pergi menemui temanmu untuk makan atau apalah. Aku akan kembali setelah bertemu dengan klien. Oke, sibuklah. Meskipun Fendi Zanders ingin mempertahankan Cleo Fei Lin, namun ia tidak dapat menemukan alasan yang cocok, jadi ia hanya bisa mengangguk setuju.
Setelah beberapa saat, Cleo Fei Lin dan Mandy Lin pergi. Saat ini, Fendi Zanders adalah satu-satunya yang tersisa di villa kosong itu. Fendi Zanders tidak melakukan apa-apa, jadi dia hanya merapikan villa, lalu naik taksi ke rumah Ye Jue Chen. Meskipun Fendi Zanders sudah lama tidak datang menemui Ye Jue Chen tampaknya masih sama, dengan malas berbaring di kursi berjemur di bawah sinar matahari. Jika bukan karena begitu banyak hal yang dialami Fendi Zanders benar-benar tidak percaya bahwa lelaki tua yang rakus akan uang di hadapannya itu bisa eksis di seluruh seni bela diri kuno Tiongkok. Orang tua, bagaimana kabarmu? Fendi Zanders menghampiri Ye Jue Chen dan bertanya sambil tersenyum. Panggil aku tuan saat kamu memohon padaku, dan panggil aku orang tua saat kamu tidak membutuhkanku. Ye Jue Chen perlahan membuka matanya dan menatap Fendi Zanders. Lihat apa yang kamu katakan, bukankah menurutku lebih baik memanggilmu orang tua? Fendi Zanders memamerkan giginya dan tersenyum. Apakah kamu baru saja berlatih seni bela diri? Ye Jue Chen memandang Fendi Zanders dan bertanya. Saya telah berlatih. Saya hampir berlatih set tinju Tiangang bintang 7 yang Anda berikan kepada saya. Saya hanya melewatkan gerakan terakhir. Saya datang ke sini untuk bertanya mengapa saya berlatih sesuai dengan metode yang ada di buku. Tidak bisa menghasilkan efek apapun. Fendi Zanders berjongkok di tanah sambil menggoda Yuan Bao dan bertanya. Sikap terakhir dari rangkaian teknik tinju ini perlu dipahami sendiri dalam pertarungan di masa depan. Biarpun aku mengajarimu sekarang, kamu tidak bisa menguasai jurus itu dengan baik. Apalagi bakat setiap orang berbeda-beda, dan jurus terakhir yang bisa dipahami juga berbeda-beda. Perbedaan besar, Ye Jue Chen memandang Fendi Zanders dan berkata dengan ringan. Akhir bab ini. Bab 1437. Bab 1437 Keputusan Keberuntungan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ye Jue Chen, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Karena dia tidak menyangka bahwa rangkaian tinju Tiangang bintang 7 ini begitu ajaib dan dapat berubah menurut pengguna yang berbeda. Sayang sekali jumlah prajurit sekarang terlalu sedikit, dan saya tidak dapat menemukan lawan yang cocok sama sekali. Fendi Zanders memandang Ye Jue Chen dan berkata dengan ringan. Fakta bahwa Anda bertemu dengan sedikit pejuang sekarang adalah karena Anda belum sepenuhnya menyentuh dunia seni bela diri kuno. Jika suatu hari Anda dapat berhubungan dengan dunia nyata seni bela diri kuno, Anda akan menemukan bahwa masih banyak lagi prajurit di dunia ini. Ye Jue Chen berkata dengan tenang. Itu benar. Fendi Zanders memandang Ye Jue Chen dan mengangguk. Faktanya, Fendi Zanders juga memikirkannya. Saat menghadiri pesta seni bela diri kuno, dia bertemu banyak seniman bela diri. Hanya saja jika para pejuang ini ditempatkan di antara orang-orang biasa, jumlahnya akan sangat sedikit. Baru saja kamu mengatakan bahwa kamu telah berlatih seni bela diri baru-baru ini, jadi pergilah dan bersainglah dengan Yuan Bao, biarkan saya melihat seberapa banyak kemajuanmu dalam beberapa waktu terakhir. Ye Jue Chen berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Ayo bertarung. Fendi Zanders bertanya pada Ye Jue Chen tanpa daya. Ada pertanyaan. Ye Jue Chen bertanya balik. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Yuan Bao, menghela nafas tak berdaya, dan berkata dengan lembut, oke, karena kamu ingin melihatnya, datang dan coba. Yuan Bao bergegas menuju Fendi Zanders setelah mendengar perkataan Fendi Zanders. Karena Fendi Zanders tidak bereaksi, dia terpesona oleh pukulan Yuan Bao. Tidak, bisakah kamu membicarakan beberapa aturan, orang hutan? Aku belum bilang aku siap, jadi kenapa kamu melakukannya? Fendi Zanders menatap matanya dan berteriak dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata. Yuan Bao memamerkan giginya ke arah Fendi Zanders, lalu bergegas menuju Fendi Zanders lagi. Kali ini Fendi Zanders melakukan persiapan terlebih dahulu, sehingga dia dengan mudah lolos dari serangan Yuan Bao. Saat ini, Fendi Zanders bukan lagi Fendi Zanders yang sama seperti dulu, jadi wajar saja Fendi Zanders tidak akan berjuang sekuat dulu saat menghadapi Yuan Bao. Fendi Zanders dan Yuan Bao bertarung bolak-balik di halaman selama hampir setengah jam, namun pada akhirnya Fendi Zanders tetap kalah dari Yuan Bao. Mengapa Yuan Bao begitu mesum? Saya tidak bisa mengalahkannya sebelumnya, mengapa saya tidak bisa mengalahkannya sekarang? Fendi Zanders bertanya pada Ye Jue Chen dengan ekspresi bingung. Yuan Bao hanya menggunakan 3 poin dari kekuatannya saat dia melawanmu barusan, dan dia hanya menggunakan 1 bagian dari kekuatannya sebelumnya, jadi kamu sepertinya bisa melawannya selama beberapa ronde setiap saat, tapi pada akhirnya kamu akan melakukannya. Kalah dari Yuan Bao. Ye Jue Chen menjelaskan dengan tenang. Hanya butuh kekuatan 3 menit. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ye Jue Chen, dia tercengang, dan ekspresi wajahnya juga sangat luar biasa. Benar, itu adalah 3 poin kekuatan. Ye Jue Chen memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Yuan Bao sangat kuat. Hanya butuh 3 poin kekuatan untuk mengalahkanku seperti ini. Fendi Zanders menoleh dan menatap Yuan Bao di sampingnya, matanya penuh rasa tidak percaya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Yuan Bao begitu menakutkan. Kekuatan Yuan Bao seharusnya berada di sekitar kekuatan prajurit peringkat Xuan, jadi masih ada kesenjangan besar antara kamu dan Yuan Bao. Ye Jue Chen memandang Fendi Zanders dan berkata. Lalu aku berada di level berapa sekarang? Fendi Zanders buru-buru bertanya.
Kamu seharusnya menjadi peringkat kuning senior sekarang, dan kamu telah meningkat dibandingkan beberapa waktu yang lalu, tetapi kemajuan ini terlalu lambat. Ada nada meremehkan dalam nada suara Ye Juechen. Lalu adakah cara bagimu untuk membuat kemajuanku lebih cepat? Kamu bisa membuat Yuan Bao begitu kuat. Fendi Zanders bertanya pada Ye Juechen dengan penuh semangat. Ye Juechen menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut, tidak ada jalan pintas untuk berkultivasi, dan saya tidak dapat membantu Anda sekarang. Fendi Zanders menoleh dan melirik ke arah Ye Juechen. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Ye Juechen pasti ada yang harus dilakukan, tapi Ye Juechen tidak mau mengajarinya sekarang. Karena kamu telah selesai berlatih Kixing Tiangang Kuan, maka kamu dapat berlatih Lucky Jue ini mulai sekarang. Sambil berbicara, Ye Juechen mengeluarkan buku curang dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mengambil buku cheat tersebut, dia melihatnya sekilas, dan menemukan bahwa semua itu adalah hukum keberuntungan. Selain perbedaan kekuatan fisik antara pendekar dan orang biasa, ada hal yang lebih penting yaitu pendekar akan lebih mahir dalam mengendalikan aura dalam tubuhnya, dan membiarkan aura tersebut membantu mereka bertarung. Berbeda, tapi nafas pasti bagian paling penting dari seorang pejuang. Prajurit tingkat rendah mungkin mengandalkan kekuatan fisik dan kecepatan reaksi mereka untuk bertarung, sementara prajurit yang kuat mengandalkan nafas mereka sendiri untuk bertarung. Ye Juechen berhenti sejenak, lalu melanjutkan, buku tentang keberuntungan ini jelas merupakan hukum keberuntungan yang saya pelajari saat itu, jadi selanjutnya Anda bisa fokus mempelajari hukum keberuntungan. Oke, biarkan aku mencobanya. Fendi Zanders mengangguk. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi sekarang. Ye Juechen sepertinya tidak ingin menahan Fendi Zanders lebih lama lagi, jadi dia berbicara langsung. Apa, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Kata Fendi Zanders. Apa masalahnya? Saya mendengar orang-orang di kota Tenggara mengatakan bahwa Anda adalah kepala dari Sekte Zixiao. Apa sebenarnya Sekte Zixiao itu? Fendi Zanders bertanya dengan nada bingung. Zixiao Song hanyalah nama sebuah sekte seni bela diri kuno. Tuanku adalah kepala Zixiao Song sebelumnya, jadi setelah tuanku meninggal, aku mewarisi posisi kepala sekolah. Ye Juechen menjelaskan. Karena kamu adalah kepala sekte, kenapa kamu tidak tinggal di Zixiao Song? Apakah kamu tidak peduli dengan segalanya? Fendi Zanders terus bertanya. Saya tidak terlalu tertarik untuk mengelola sekte ini. Ketika saya masih muda, saya sering bepergian. Sekarang saya sudah menetap di kota Jiangcheng ketika saya sudah tua. Meskipun kota besar berisik, sangat sedikit orang yang mengenal saya. Di kota Jiangcheng, jadi saya tidak perlu repot dengan hal-hal kecil. Ye Juechen berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Sekte Zixiao saat ini harus dikelola oleh kakak laki-lakiku. Setelah kematianku, posisi kepala Sekte Zixiao akan menjadi milikmu. Milikku. Fendi Zanders langsung membeku setelah mendengar kata-kata Ye Juechen. Benar, Zixiao Song selalu memiliki aturan seperti itu, tuanku meneruskannya kepadaku, dan aku meneruskannya kepadamu. Ye Juechen memandang Fendi Zanders dan mengangguk. Apa, saya tidak terlalu tertarik dengan sekte Zixiao Anda, dan saya tidak ingin berhubungan dengan orang-orang di Guwu, jadi Anda harus meneruskan posisi ini kepada orang lain. Tanpa berpikir panjang, Fendi Zanders langsung menolak. Akhir bab ini. Bab 1438. Bab 1438 Tiga Sekte Besar. Setelah Ye Juechen mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk mengelus janggutnya, dan berkata dengan lembut, saya hanya menjadikan Anda sebagai murid, jadi Anda hanya dapat mewarisi posisi ini. Lalu kenapa kamu tidak mengambil murid magang lagi? Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi terdiam. Aku tidak berniat menerima murid dari awal. Lagi pula, jika muridku sebodoh kamu, bukankah mereka akan menjadi lelucon di dunia seni bela diri kuno? Ye Juechen sama sekali tidak peduli dengan perasaan Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat tenang. Dan Fendi Zanders menatap wajah Ye Juechen dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata yang tidak biasa, dia tidak tahu harus berkata apa, Ye Juechen jelas merupakan penghinaan bagi Chi Guo, dan Fendi Zanders tidak dapat menemukan alasan sanggahan. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Meskipun kamu adalah calon kepala Sekte Zixiao, bukan berarti kamu harus mengurus urusan Sekte Zixiao. Kamu dapat menyerahkan hal-hal ini sepenuhnya kepada yang lain lakukan. Ye Juechen menatap Fendi Zanders, dan berkata pada Fendi Zanders dengan tenang. Tidak apa-apa. Fendi Zanders tampak sedikit terkejut dan berkata. Tentu saja, ketika Anda mewarisi posisi saya di masa depan, Anda akan menjadi kepala Zixiao Zong. Pada saat itu, Anda akan memiliki keputusan akhir tentang urusan Zixiao Zong, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Contoh. Ye Juechen memandang Fendi Zanders dan berkata dengan ringan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ye Juechen, ekspresi wajahnya sedikit melembut. Bagaimanapun, Fendi Zanders sebenarnya tidak tertarik pada Zixiao Zong dan Guwu, jadi dia sama sekali tidak ingin menjadi kepala sekolah. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin aku ingatkan padamu. Ye Juechen memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Apa masalahnya? Fendi Zanders bertanya.
Karena apa yang terjadi di Kota Tenggara terakhir kali, banyak orang di seni bela diri kuno sekarang mengetahui bahwa Anda adalah calon kepala sekte Zixiao. Ini memiliki beberapa keuntungan bagi Anda, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan. Ye Juechen berbicara perlahan. Apa yang bagus? Fendi Zanders bertanya sedikit bingung. Melihat seluruh Tiongkok, Sekte Zixiao juga merupakan salah satu sekte terbaik, dan Sekte Zixiao juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban seni bela diri kuno, sehingga masih memiliki status yang sangat tinggi di mata para pejuang. Begitu prajurit biasa mengetahui bahwa Anda adalah kepala Zixiao Zong masa depan, bahkan jika mereka lebih kuat dari Anda, mereka tidak berani menyinggung perasaan Anda dengan mudah. Ye Juechen memandang Fendi Zanders dan berkata perlahan. Kalau begitu, ini memang hal yang bagus. Fendi Zanders mengangguk, lalu melanjutkan bertanya, lalu hal buruk apa yang kamu katakan? Aku baru saja memberitahumu bahwa Sekte Zixiao membantu menjaga ketertiban seni bela diri kuno, tetapi bukan hanya Sekte Zixiao kita, tetapi juga 3 sekte besar yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban seni bela diri kuno. Ye Juechen berhenti sejenak, lalu melanjutkan, selain Sekte Zixiao, ada juga Sekte Suewe, Sekte Tianyuan, dan Sekte Xuanmen. Mengapa ini terlihat seperti novel seni bela diri? Fendi Zanders berkata sedikit tanpa berkata-kata. Kamu juga bisa memahaminya dengan cara ini. Bagaimanapun, hal-hal ini telah ada sejak lama, tetapi karena para pejuang secara bertahap menjauh dari pandangan orang biasa, jadi aku memberitahumu hal-hal ini sekarang, dan kamu mungkin tidak dapat memahaminya. Pahami mereka dalam waktu singkat. Ye Juechen menjawab dengan ringan. Lalu apa hubungan ketiga sekte yang kamu sebutkan itu denganku? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Tatanan seni bela diri kuno Tiongkok selalu dijaga oleh 4 sekte besar ini. Meskipun hubungan antara 4 sekte besar di permukaan tidak buruk, nyatanya, mereka selalu membuat penasaran dan berkomplot satu sama lain secara pribadi. Tahun yang lalu, masih ada 7 sekte besar, tetapi sekarang hanya tersisa 4 sekte besar, dan 3 sekte yang hilang telah dianeksasi. Ye Juechen memandang Fendi Zanders dan berkata. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ye Juechen, dia sepertinya mengerti apa yang dimaksud Ye Juechen. Maksudmu 3 sekte besar lainnya mungkin akan berurusan denganku, kan? Fendi Zanders bertanya pada Ye Juechen dengan ekspresi patah. Ada kemungkinan seperti itu, aku memberitahumu ini karena aku ingin kamu berhati-hati terhadap orang-orang dari 3 sekte ini. Ye Juechen mengangguk pada Fendi Zanders. Aku tahu kamu, orang tua, pasti tidak memiliki niat baik apapun. Fendi Zanders langsung berdiri, dan berteriak pada Ye Juechen dengan ekspresi bersemangat. Saat ini, Fendi Zanders sudah memiliki cukup banyak musuh di sekitarnya. Seorang Rockefeller membuat Fendi Zanders sangat pusing. Sekarang Ye Juechen entah bagaimana menganggap Fendi Zanders sebagai musuh dari salah satu dari 3 sekte besar. Apakah Feng mendorong ke dalam lubang api? Dulu kamu menggunakan kekuatan Sekte Zixiao kami untuk menangani urusan Kota Tenggara, dan sekarang kamu harus menghadapi masalah ini. Ye Juechen berkata sambil tersenyum. Mengapa aku harus menghadapinya? Fendi Zanders berteriak dengan penuh semangat, dan kemudian melanjutkan, biar ku beritahu, aku tidak ada hubungannya dengan Sekte Zixiao-mu mulai sekarang, dan aku bukan calon kepala Sekte Zixiao-mu, jangan terlalu bodoh. Tampar aku muka. Ini adalah jalan yang kamu pilih, dan itu sudah hancur sejak kamu menjadi muridku. Ye Juechen berkata dengan ringan. Anda. Melihat Ye Juechen di depannya, Fendi Zanders langsung terdiam. Saat ini, dia sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu terlalu gugup sekarang. Bagaimanapun, orang-orang dari 3 sekte besar mungkin berurusan denganmu, tapi itu tidak berarti mereka pasti akan berurusan denganmu. Kekuatanmu sangat lemah. Jika orang-orang dari 3 sekte besar berurusan denganmu, itu tidak masuk akal. Aku hanya ingin kamu berhati-hati. Ye Juechen berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Kamu harus berhenti membodohiku di sini. Kamu mungkin orang terburuk yang pernah kutemui ketika aku besar nanti. Kamu berkomplot melawanku di mana-mana. Fendi Zanders berteriak dengan sangat marah. Jika bukan karena kamu yang memintaku, bagaimana aku bisa mempunyai kesempatan untuk berkomplot melawanmu? Ye Juechen bertanya balik sambil tersenyum. Saya terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal kepada Anda. Lagi pula, saya tidak ada hubungannya dengan sekte Zixiao Anda. Siapapun yang Anda ingin menjadi kepala sekte, pergi dan temukan siapapun yang Anda inginkan. Jangan mencari saya, aku pergi dulu. Fendi Zanders tidak ingin terus membicarakan topik ini dengan Ye Juechen, jadi dia langsung berjalan keluar. Saat ini, Fendi Zanders masih sangat menyesalinya. Dia menyesal tidak seharusnya datang menemui Ye Juechen sama sekali. Jika dia tidak datang menemui Ye Juechen, maka Fendi Zanders tidak akan mengetahui hal ini. Ada cukup banyak masalah di sekitar Fendi Zanders sekarang, dan dia tidak ingin diganggu oleh hal-hal ini. Dan Ye Juechen menatap punggung Fendi Zanders sambil tersenyum. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari oleh Fendi Zanders sekarang. Seperti yang dia katakan tadi. Sudah ditakdirkan. Akhir bab ini. Bab 1439. Bab 1439 bersaudara selamanya.
Setelah meninggalkan rumah Ye Juechen, Fendi Zanders menelepon Cleo Feilin. Tapi Cleo Feilin tidak menjawab teleponnya, dia seharusnya sedang rapat. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa identitasnya telah memberikan tekanan besar pada Cleo Feilin, itulah sebabnya Cleo Feilin berharap dapat menjalankan perusahaan dengan baik tanpa bergantung pada hubungan Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders tidak ingin mengganggu Cleo Feilin. Setelah banyak pertimbangan, Fendi Zanders akhirnya menemukan telepon Wang Xiong dan memutar nomornya. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak memiliki banyak teman di kota Jiangcheng, dan satu-satunya yang terpikirkan oleh Fendi Zanders hanyalah Wang Xiong Glasses dan yang lainnya. Saudara Xiong, apa yang kamu lakukan? Setelah Wang Xiong menjawab telepon, Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Saudaraku, hari ini hari apa? Orang tuamu sebenarnya meneleponku. Wang Xiong menjawab dengan nada sangat terkejut. Hehe, apa kamu mengerti apa yang kamu katakan? Aku belum bisa meneleponmu. Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Kupikir kamu sudah melupakan aku dan kacamataku. Wang Xiong tampak sedikit marah dan berkata. Ada banyak hal yang harus aku lakukan akhir-akhir ini, dan aku selalu berada di kota Nanyuan, jadi aku belum menghubungi kalian berdua. Apa yang kamu dan si kacamata lakukan sekarang? Keluar dan bertemu. Fendi Zanders berkata dengan sedikit malu. Kita berdua ada di kelas. Jawab Wang Xiong. Oke, begitu, aku akan pergi ke sekolah untuk mencari kalian berdua sekarang. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu menutup telepon. Setelah menutup telepon, Fendi Zanders menghentikan taksi dan berkendara menuju Universitas Jiangcheng. Lagi pula, Fendi Zanders tidak punya banyak teman, dan Wang Xiong serta kacamata pasti bisa dihitung, jadi tidak peduli siapa yang dilupakan Fendi Zanders, dia tidak akan pernah melupakan mereka berdua. Fendi Zanders sudah memikirkannya, dan setelah Wang Xiong dan Universitas Optik lulus, dia akan langsung mengatur mereka berdua untuk bekerja di Emgrand Group. Karena kepedulian Fendi Zanders, kacamata Wang Xiong dan kacamata Wang Xiong pasti akan membuat perbedaan besar di Emgrand Group. Saya harus mengatakan bahwa Wang Xiong dan kacamata sangat beruntung, lagi pula, keduanya bertemu Fendi Zanders. Jika mereka berdua tidak mengenal Fendi Zanders, maka mereka berdua hanyalah orang biasa. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders tiba di Universitas Jiangcheng dengan taksi. Karena siswa yang ada di sekolah saat ini masih berada di kelas, maka tidak ada siswa yang berada di taman bermain. Melihat tanaman dan pepohonan di taman bermain sekolah, Fendi Zanders dipenuhi dengan emosi. Lagi pula, terlalu banyak hal yang terjadi di sekolah ini. Fendi Zanders memiliki banyak kenangan tentang sekolah ini, tetapi kebanyakan menyakitkan. Sekarang Fendi Zanders merasa sedikit lucu ketika memikirkan tentang hal-hal yang terjadi di sekolah ini sebelumnya. Hal-hal yang pada awalnya tampak agak konyol sekarang. Terkadang uang benar-benar dapat mengubah banyak hal, misalnya uang dapat mengubah segalanya tentang Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders tidak mewarisi warisan Li Xiuqian, Fendi Zanders saat ini mungkin masih menjadi orang miskin yang paling dibenci di sekolah ini. Namun, jika Rektor Universitas Jiangcheng mengetahui bahwa Fendi Zanders telah kembali, dia pasti akan keluar untuk menyambutnya secara langsung. Lagi pula, bahkan melihat seluruh kota Jiangcheng, sangat sedikit orang yang tidak tahu nama Fendi Zanders. Fendi Zanders berkeliaran di sekitar sekolah selama sekitar 10 menit, dan Wang Xiong serta kacamata akhirnya keluar dari kelas. Fendi Zanders, anakmu masih tahu untuk kembali dan menemui kami berdua. Wang Xiong bergegas ke depan Fendi Zanders, meninju dada Fendi Zanders, lalu berteriak sambil tersenyum. Ya, kukira kamu melupakan kami berdua. Kacamata mengikutinya. Aku lupa, tidak ada yang bisa melupakan kalian berdua. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Apakah kamu akan mengundang kami berdua untuk makan malam? Wang Xiong bertanya sambil tersenyum. Kalian berdua bisa memesan apapun yang kalian mau. Fendi Zanders berkata dengan sangat murah hati. Oke, kalau begitu kami tidak akan sopan padamu, lagi pula, kamu tidak kekurangan uang sekarang, lalu kita akan makan besar. Kacamata mengikutinya. Ada restoran Sichuan baru di luar. Makanannya lumayan enak. Ayo kita coba. Wang Xiong menyarankan. Oke. Fendi Zanders langsung mengangguk. Sikap Wang Xiong terhadap Fendi Zanders tidak banyak berubah setelah ia melihat Fendi Zanders, seolah-olah ia masih menganggap Fendi Zanders sama dengan Fendi Zanders. Wang Xiong merangkul bahu Fendi Zanders, dan memimpin Fendi Zanders keluar sekolah. Di sisi lain, ruang musik Universitas Kedokteran Jiangcheng. Saat ini, hanya ada 2 orang di ruang musik, dan salah satunya adalah seorang gadis cantik yang mengenakan rok tali ikat. Penampilan gadis itu sangat halus, kulit putihnya bisa rusak karena ledakan bom, dan sosoknya juga sangat menarik. Duduk di sebelah gadis itu adalah seorang anak laki-laki berjas hitam. Anak laki-laki itu juga sangat tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya, dan dia selalu menatap gadis itu dengan mata penuh kasih sayang. Dan gadis ini tidak lain adalah Mandy Lin. Mandy Lin meletakkan biola di bahunya, lalu menarik napas dalam-dalam, menoleh untuk melihat pemuda itu, dan berkata dengan suara rendah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bagus. Itu ekspresi wajah pemuda berjas itu sedikit canggung, dan dia menjawab dengan suara rendah.
Mandy Lin memandang pemuda itu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu mulai memainkan biola. Setelah beberapa saat, musik yang mengharukan terdengar pelan. Tapi tidak lama kemudian, Mandy Lin berhenti, dan meletakkan biolanya ke samping, matanya penuh ketidakberdayaan. Dan pemuda itu juga sangat malu saat ini, duduk di sebelah Mandy Lin dengan ekspresi tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Xiaoman, bagaimana kamu bekerja sama dengan He Jun? Pada saat ini, seorang wanita tua masuk ke ruang musik dan bertanya pada Mandy Lin sambil tersenyum. Beberapa hari lagi, ini akan menjadi hari jadi bersama Universitas Jiangcheng, Perguruan Tinggi Kedokteran Jiangcheng, dan Universitas Sains dan Teknologi Jiangcheng. Saat itu, seluruh siswa dari ketiga sekolah tersebut akan mengikuti had kali ini. Ketiga universitas juga sangat mensyukuri pentingnya DAIS ini. Jiangcheng Medical College telah menyiapkan banyak program, tetapi yang paling penting adalah penampilan biola Mandy Lin. Karena level musik Mandy Lin masih sangat tinggi, dan ia pernah menjadi juara pertama kompetisi biola nasional. Namun, jika Mandy Lin memainkan biola solo sendirian, itu jelas akan terlalu 1 lawan 1, jadi Universitas Kedokteran Jiangcheng akan mengatur mitra bagi Mandy Lin untuk memainkan ansambel biola dan piano, sehingga efeknya akan lebih baik. Karya yang dipilih Mandy Lin adalah Simfoni Malam Ini, yang terkenal di dunia. Tapi apa yang tidak diharapkan Mandy Lin adalah bahkan jika dia melihat ke seluruh sekolah, dia tidak dapat menemukan siapapun yang bisa bermain dengannya. Akhir bab ini. Bab 1440. Bab 1440 orang yang tepat. Karya, Symphony of the Night, masih sangat terkenal di dunia piano. Karena kinerja karya ini sangat sulit, dan perlu kerja sama dengan Mandy Lin, hal ini semakin meningkatkan persyaratan untuk kolaborator. Itu sebabnya Mandy Lin sangat marah sekarang, sekolah sebesar itu bahkan tidak memiliki siapapun yang bisa bekerja sama dengannya. Baru-baru ini, Mandy Lin telah bekerja sama dengan beberapa orang, tetapi pengaruh kinerja sangat buruk. Lagu aslinya yang indah membuat orang merasa sangat aneh. Jika ini hanya hari jadi sekolah kedokteran, Mandy Lin mungkin tidak akan terlalu serius, tetapi perayaan sekolah ini akan dihadiri oleh semua universitas di kota Jiangcheng. Pada saat itu, jika seseorang kehilangan seseorang, seluruh fakultas kedokteran akan sangat kehilangan muka. Kamu keluar dulu. Guru menoleh untuk melihat anak laki-laki itu dan berkata dengan lembut. Baik, Guru Jiang. Anak laki-laki itu mengangguk, dan keluar dari ruang musik tanpa daya. Setelah Mandy Lin melihat anak laki-laki itu pergi, dia langsung duduk di sofa, dan berkata dengan mulut melengkung, Tuan Jiang, siapa yang Anda cari? Keterampilan piano mereka terlalu buruk, bukan? Saya tidak bisa mendapatkan efeknya saya ingin. Xiaoman, jangan khawatir, saya akan membantu Anda menemukannya. Guru Jiang juga sangat tidak berdaya saat ini. Bagaimanapun, dia awalnya berencana untuk menampilkan ansambel Mandy Lin sebagai akhir dari pertunjukan, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Perayaan sekolah akan diadakan beberapa hari lagi, dan tidak ada waktu sama sekali. Mandy Lin menghela nafas tak berdaya, dan kemudian melanjutkan, Tuan Jiang, jika tidak, saya pikir lebih baik membatalkan pertunjukan ini. Bahkan jika saya naik seperti ini, saya akan mempermalukan sekolah kami. Benar-benar tidak perlu tampil. Tetapi saya sudah mendaftar untuk program Anda, dan saya tidak dapat membatalkannya sekarang. Guru Jiang berkata dengan tergesa-gesa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mandy Lin memandang Guru Jiang dan terdiam sesaat, tidak tahu harus berbuat apa. Dan Guru Jiang ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, Xiaoman, jangan khawatir, saya sedang mencari calon untuk Anda, pikirkan apakah Anda mengenal master piano di pihak Anda, jika Anda benar-benar tidak dapat menemukan seseorang jika ada seseorang, ayo naik dan bermain solo, pokoknya tidak ada masalah dengan levelmu. Sekarang sepertinya ini satu-satunya cara. Mandy Lin hanya bisa mengangguk tak berdaya setelah melihat Tuan Jiang sepertinya tidak ingin membatalkan pertunjukan. Kalau begitu berlatihlah sendiri dulu, dan aku akan membantumu menemukan kandidat yang cocok. Guru Jiang memandang Mandy Lin dan tersenyum, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruang musik. Mandy Lin menarik napas dalam-dalam setelah melihat Guru Jiang pergi, wajahnya yang lembut dan cantik penuh dengan ketidakberdayaan, dia mulai mengingat dalam benaknya siapa yang memainkan piano dengan baik. Sister Yan Yan sepertinya pandai bermain piano, kenapa kamu tidak meminta Sister Yan Yan untuk datang dan mencobanya? Mandy Lin tiba-tiba teringat bahwa Melian Liu sangat suka bermain piano, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Melian Liu. Bip-bip. Setelah telepon berdering beberapa kali, Melian Liu menjawab telepon. Apa yang terjadi dengan Xiaoman? Melian Liu bertanya dengan lembut. Saudari Yan Yan, aku ingin kamu membantuku sekarang. Kata Mandy Lin dengan menyedihkan. Kamu sedang sibuk apa? Melian Liu bertanya sambil tersenyum. Masalahnya begini, 3 hari kemudian ketiga universitas kita di kota Jiangcheng akan mengadakan perayaan sekolah bersama. Perayaan sekolah bersama ini diadakan setiap 3 tahun sekali. Pihak sekolah juga sangat mementingkan perayaan sekolah ini, bahkan meminta saya untuk tampil. Sebuah pertunjukan, Mandy Lin berkata perlahan. Bukankah ini hal yang baik? Apa yang bisa saya bantu? Melian Liu bertanya dengan ragu.
Kali ini saya akan menampilkan ansambel biola dan piano di atas panggung, tetapi saya belum dapat menemukan kandidat yang cocok. Orang-orang di sekolah kami semuanya bodoh. Mereka bahkan mungkin memainkan Symphony of the Night secara lengkap. Aku tidak bisa keluar. Aku ingat saudari Yan Yan, kamu sepertinya bisa bermain piano, kalau tidak kamu bisa membantuku. Mandy Lin berkata dengan menyedihkan. Xiaoman, jangan bercanda. Aku sudah lama tidak bermain piano. Jika kamu memintaku bermain piano sekarang, aku mungkin tidak sebaik orang-orang di sekolahmu. Melian Liu berkata tanpa daya. Saudari Yan Yan, jangan rendah hati padaku. Aku tahu levelmu. Bahkan jika kamu tidak bermain piano selama setengah tahun, kamu pasti lebih baik daripada orang-orang idiot di sekolah kita. Kata Mandy Lin langsung. Jika Anda ingin saya memainkan lagu lain bersama Anda, saya mungkin masih mempertimbangkannya, tetapi Symphony of the Night terlalu sulit, dan saya pasti tidak bisa memainkannya dengan baik pada level saya saat ini. Melian Liu menolak lagi. Dan Mandy Lin berkata dengan lembut setelah ragu-ragu sejenak, Saudari Yan Yan, maukah kamu membantuku? Xiaoman, apa yang kamu bicarakan? Jika aku dapat membantumu, aku pasti akan membantumu. Alasan utamanya adalah aku benar-benar tidak dapat membantumu sekarang. Melian Liu berkata sambil tersenyum. Oh baiklah. Mandy Lin mengangguk tak berdaya, dan kemudian melanjutkan, Saudari Yan Yan, kamu sangat suka bermain piano, apakah kamu kenal seseorang yang pandai bermain piano? Bicara tentang seseorang yang pandai bermain piano. Melian Liu terkejut sesaat setelah mendengar ini, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Xiaoman, saya benar-benar memiliki kandidat yang cocok. Siapa itu? Mandy Lin buru-buru bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa orang itu, aku akan menghubungi dia untukmu, lalu aku akan membawanya kepadamu. Melian Liu berkata sambil tersenyum. Kak Yan Yan, aku sangat mencintaimu sampai mati. Aku seharusnya berada di sini di sekolah kita hari ini. Jika waktunya tiba, kamu bisa membawanya langsung kepadaku. Mandy Lin berteriak gembira. Oke, kalau begitu tunggu teleponku. Melian Liu hanya menjawab, lalu langsung menutup telepon. Di sisi lain, Fendi Zanders yang sedang makan dengan kacamata Wang Xiong tiba-tiba menerima telepon dari Melian Liu. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa Melian Liu tidak akan meneleponnya jika tidak ada yang salah, jadi Fendi Zanders menghubungkan telepon tanpa berpikir. Saudari Yan Yan, ada apa? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Fendi Zanders, apakah kamu punya waktu sekarang? Ada sesuatu yang ingin kutemukan padamu. Melian Liu berkata langsung. Aku sedang makan malam dengan teman-temanku sekarang, apakah ada sesuatu yang mendesak untukmu? Fendi Zanders menjawab setelah berpikir sejenak. Tidak terburu-buru, kamu bisa makan malam bersama temanmu dulu, dan meneleponku setelah kamu selesai makan, dan aku akan menjemputmu. Jawab Melian Liu. Oke. Fendi Zanders mengangguk setuju, lalu menutup telepon.